Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, balik lagi di YouTube channel aku. Nah, di video kali ini aku mau bahas mengenai sebuah aplikasi, yaitu aplikasi dari WHO Antro. Nah, WHO Antro ini terdapat dua. Yang pertama ada WHO Antro sama WHO Antro Plus. Nah, kalau misalkan WHO Antro ini dipakai untuk pengukuran anak balita 0 sampai 5 tahun. Dan untuk yang WHO Antro Plus itu digunakan dari usia 6 sampai 18 tahun. Nah, di sini kita akan mempelajari mengenai WHO Antro dan nantinya kita akan menginput data ke WHO Antro ini. Nah, sebelumnya dari aplikasi ini tuh bisa menggunakan data antropometri seperti umur, berat badan, lalu tinggi badan, lingkar lengan, dan juga lingkar kepala. Nah, sehingga tidak lagi memerlukan perhitungan secara manual untuk penilaian status gizi anak. Nah, kita langsung masuk saja ke aplikasinya. Di sini kita buka WHO Antro. Udah buka. Yang pertama, kalian akan melihat tampilan seperti ini. WHO Antro terdapat 3 bagian. Yang pertama ada Anthropometric Calculator, lalu ada Individual Assessment, dan yang ketiga ada Nutritional Survey. Nah, untuk anthropometric calculator ini biasanya digunakan atau berfungsi sebagai kalkulator saja, seperti menghitung status gizi saat. Dan setelah hasilnya terbaca, akan diintervensi sesuai dengan kebutuhannya. Lalu untuk hasilnya nanti akan hilang sendiri setelah datanya di entry. Lalu untuk individual assessment, nah untuk individual assessment ini berfungsi untuk melihat pertumbuhan balita dari waktu ke waktu, dan biasanya individual assessment itu lebih cocok digunakan di posyandu, teman-teman. Lalu yang ketiga ada nutritional survey. Nah, yang menu ketiga ini biasanya digunakan untuk mengolah data anthropometry survey cross sectional. Nah, baik teman-teman, di video kali ini aku bakalan bahas WHO Antro mengenai individual assessment. Kita masuk ke WHO-nya dan ke individual assessment. Nah, di individual assessment ini kan sudah ada contoh. Nah, kalau misalkan kita mau menambahkan responden, kita langsung klik plus di atas ini. Nah, keluar data yang kosong. Nah, waktu itu kita bisa langsung mengisikan datanya saja. Namanya Rifda. Untuk nama belakangnya Alawiyah. Untuk date of birth-nya kita bisa mengganti ini bulan 7. Nah, kalau misalkan tahun kelahiran itu tidak diketahui, kita bisa mencentang unknown date ini, cuman karena kita tahu jadi gak usah dicentang. Nah, untuk seksnya female. Nah, ini untuk umurnya ya 1 tahun 5 bulan. Nah, kita tulis nama ibu. Di sini ada nama ibu, nama ayah, dan juga alamat. Kita tulis dulu nama ibunya. Namanya lalu untuk date of birth-nya karena emang nggak tahu, jadi kita kosongkan aja. Terus kita untuk berat badan, dan untuk tinggi badannya 160. Nah, keluar BMI-nya. Dan kalau misalkan ada notes, kita bisa tulis, tapi kalau nggak ada juga nggak apa-apa. Kita langsung save aja. Lalu untuk father, untuk ayah, kita tulis juga. Last name-nya. Dan untuk date of birth-nya kosongkan aja. Lalu kita tulis berat badannya.
tinggi badannya 180. BMI-nya sudah keluar dan notes-nya kita kosongkan aja, langsung ke save. Untuk address-nya kita boleh tambahkan, boleh enggak. Aku nggak mau nambahin. Nah ini kalau misalkan ada notes atau catatan dari si respondennya bisa ditulis, kalau tidak ada juga tidak apa-apa. Nah di sini ada visit itu kunjungan. Nah kita bisa langsung menambahkan tanda add atau tanda kunjungannya. Nah di sini udah ada antro sama motor. Umur dari Rifda ini 1 tahun 5 bulan. Nah ini bisa tulis date of visit atau tanggal kunjungan dari Rifda itu kapan. Kemarin bulan Oktober. Nah berat badannya bisa ditulis 7 kilo. Untuk tinggi badannya itu sekitar 73,6. Nah ini bisa recumbent atau standing. Nah kalau standing itu diukur secara berdiri, dan kalau misalkan recumbent ini diukur secara berbaring. Nah ini kita tulis standing aja. Untuk odemanya kosongkan aja. Nah untuk head atau lingkar kepala ini kita tulis lingkar kepalanya sekitar 4-5. Nah ini kalau misalkan ada notes bisa tulis, kalau nggak pun nggak apa-apa. Nah kalau motor ini tuh sebuah data atau grafik yang mana menunjukkan sebuah pertumbuhan anak dari waktu ke waktu. Langsung save, dan di sini sudah ada datanya, sudah masuk pada kunjungan pertama. Dan untuk hasilnya ini lumayan buruk, soalnya merah dan kuning. Maka dari itu harus diperlukannya asupan yang tercukupi. Nah kita masuk ke visit yang kedua. Tambah lagi, masuk ke date of visit. Ini bulan 11. Berat badannya 8. Tinggi badannya sekitar 85,0. Nah untuk di pengukurannya standing aja. Untuk head atau lingkar kepalanya 5,5. Notes yang kosongkan, odemanya no, kita langsung save. Masih sama hasilnya. Nah ini udah ada datanya 2 kali kunjungan atau 2 kali visit. Kita bisa melihat grafiknya di sini ya, di display Grab Sport Selective Visit, grafik dari Rifda. Ini kita bisa pilih wait for length. Ini juga bisa single point atau multiple points. Ini bisa grafik dari Rifda dari waktu ke waktu. Ada plus 3 SD, plus 2 SD, plus 1 SD median, dan ini ada minus. Ini kan tadi udah kelihatan grafiknya. Datanya juga udah ada, langsung kita save aja supaya datanya nggak hilang. Nah ini udah ada di sini. Alawiyah Rifda. Jadi cara untuk memasukkan data ataupun men-input data ke individual assessment pada aplikasi WHO Android itu seperti itu ya caranya. Nah, baik teman-teman, thank you for watching this video. Aku harap video ini bisa bermanfaat dan terima kasih yang sudah menonton sampai akhir.
and see you in the next video. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.